Dan ini suasana desa di Belanda. Matahari ini timbul tenggelam guys. Kita taburi lagi maca guys. Dan ini kue yang mau kita antar ke customer kita. Lihat deh, ini bunga di taman depan. Daunnya udah tumbuh tinggi dan udah mulai ada kuncup-kuncupnya tuh. Ih, nanti ini bunganya seperti apa? Bunganya tuh bola-bola putih gede-gede. Hai guys, kita lagi jalan kaki. Kita mau ke supermarket sejenak. Mau beli susu, susunya habis. Kemudian mau mampir juga ke toko roti karena seberang-seberangan. Dan ini suasana desa di Belanda menuju supermarket. Lihat deh, bunga-bunganya udah mulai besar-besar, cantik-cantik, warna-warni. Dan ada kicau-kicau suara burung. Ini dia supermarketnya. Ih, anginnya kenceng banget guys. Banyak ini tanaman-tanaman. Ada keju gede banget nih, kayak bola. Selesai beli susu, lanjut kita beli roti. Dan itu toko rotinya, jadi seberang-seberangan antara toko roti dan supermarket. Ini Milo udah disamperin temennya, nanti sebentar ya, itu anak mau berangkat kerja dulu. Oke, tunggu sebentar ya. Milo temenmu ya, hilang dia. Milo disamperin temennya. Pos. Ini dari pos dari ini yang besar dari pensiun tempat kerjaku. Padahal belum pensiun ya, cuman biasanya kita kayak dikirimin per bulan tuh. Sekarang kalau kamu berhenti kerja di usia sekarang, nanti pensiunnya dapat berapa kayak gitu. Jadi setiap bulan diupdate sampai nanti kita usia pensiun. Lalu ini dari asuransi kesehatan kita, Unive. Jadi kalau kalian bilang di Belanda kesehatan gratis, bohong. Kesehatan itu nggak gratis, tapi memang salaris kita, penghasilan kita tuh cukup lah untuk bayar asuransi kesehatan per bulannya. Dan dibilang kesehatan gratis itu tidak, karena kita setiap bulannya bayar asuransi guys. Asuransi kesehatan di Belanda itu per bulan wajib hukumnya, karena kalau tidak ikut asuransi kesehatan, kalian kalau tiba-tiba sakit ke rumah sakit ya bayarnya mahal begitu. Jadi karena kita sudah bayar asuransi kesehatan setiap bulan, maka kalau sakit ya tinggal ke rumah sakit gratis, karena yang bayar asuransi begitu teman-teman. Dan sama satu lagi kita dapat, biasanya kalau biru-biru ini adalah dari kantor pajak, yang mana memang sekarang itu kalau udah bulan Mei itu dapat panggilan-panggilan pajak, tapi kita sebetulnya sudah dapat email kalau kita ada kelebihan pajak. Jadi akan ada uang pengembalian pajak di Belanda. Jadi di Belanda itu kalau kalian ada kelebihan bayar atau pokoknya nanti sering banget per tahunnya itu ada uang pengembalian pajak. Kalau di Indonesia, kira-kira kalau ada uang kelebihan pajak dikembalikan ke keluarga atau diambil negara nih? Nah pertanyaannya lagi, kalau diambil oleh negara dijadikan apa di Indonesia? Diambil oleh negara untuk bangun infrastruktur, untuk dibagikan ke rakyat kecil, atau masuk kantong pejabatnya masing-masing? Kemarin aku udah dapat pengembalian pajak dan sekarang Arnold. Kita buka yuk, Arnold dapat berapa? Kita ngintip. Kalian kalau yang menikah antara keuangan suami dan istri tertutup masing-masing atau terbuka masing-masing? Maksudnya diem-dieman kayak istri, oh suami nggak boleh tahu uang istri, atau kalian open kayak terbuka aja masing-masing? Kita buka. Wih, lumayan guys. Aku nggak perlu share ke kalian. Kayaknya dan lumayan cukup. Jadi kita dapat pengembalian uang pajak yang mana hasilnya itu sangat lumayan. Pengembalian uang pajaknya, thank you pemerintah Belanda. Semoga bisa menjadi contoh untuk pemerintah di Indonesia. Aku nggak perlu share berapa kita dapat pengembalian pajak, karena menurut aku kontennya bukan untuk sharing-sharing nominal ya guys.
Tapi semoga bisa menjadi contoh untuk Bapak Ibu pejabat di Indonesia yang terhormat. Kalau kalian mendapatkan kelebihan pajak dari para pekerja di Indonesia, mohon digunakan sebaik-baiknya atau dikembalikan ke warganya masing-masing, karena pasti para pekerja itu juga butuh dana-dana untuk hal-hal lainnya. Mungkin mau perbaikan rumah, mungkin mau bayar uang masuk anak sekolah, kayak gitu loh. Jangan masukin ke kantong kalian, oke? Bedanya negara Belanda sama negara Indonesia, kalau negara tanpa korupsi pastinya sejahtera. Hujan guys. Hai guys. Hai guys, jadi kemarin itu aku sempat bikin kue brownies dan ini aku pakai eksperimen, yaitu aku kasihin kayak topping lapisannya itu dengan coklat matcha. Jadi kayak white coklat matcha kayak gitu. Dan kebetulan lagi juga papa mamanya Anut pas main ke sini, terus kita ketawarin kue. Dan mereka bilang enak, alhamdulillah. Dan surprisingnya adalah besok itu mamahnya Arnold ada acara Neef and Nichdah. Jadi itu kayak sepupu-sepupu dari om tante semuanya kumpul di rumah papa mamanya Arnold. Dan mamanya tuh minta ke aku, bisa nggak bikinin kue brownies ini? Soalnya enak. Dan so let's go, kita bikin kue pesanan mamahnya Arnold untuk sepupu-sepupunya besok. Ini aku sudah siapkan ada browniesnya, bubuk coklatnya, lalu ada mentega 50 gram dan ada air 100 ml. Kita akan bismillahirrohmanirrohim, ini kita cairin dulu ya guys. Kalau kalian sering lihat aku bikin kue, sebenarnya tuh kuenya kayak kurang menarik ya dibandingin orang-orang yang memang jago masak gitu. Dibandingin dengan para youtuber yang selalu jago masak, kue aku tuh sebenarnya nggak menarik. Teman, aku super senang hari ini karena mamanya Arnold kayak pesen gitu loh. Maksudnya aku kan padahal bisa ya beli kue yang lebih cantik gitu kan. Cuman kata mamanya Arnold kuenya enak gitu. Jadi cocok untuk acara sepupunya si tante-tantenya Arnold gitulah. Jadi sepupunya dari ibunya Arnold. Sebenarnya jujur aku ini nggak bakat bikin kue ya. Cuman dikasih kepercayaan kayak gitu jadi makin seneng sih, sudah seneng, tapi jadi deg-degan gitu loh. Biasanya aku kalau masak kan kalau buat diri sendiri lebih nyaman ya guys. Cuman kalau buat orang tuh kayak deg-degan, aduh takut, tapi bismillahirrahmanirrahim. Ini kita sudah masukin bubuk coklatnya. Wih. Ini menteganya sudah lembek, tapi belum begitu lembek. Kita panasin lagi. Ini kita masukin mentega. Oke, 50 mg mentega. Lalu 100 ml air. Ini kita aduk pakai tangan dulu ya guys, karena yang udah beramburan kalau langsung mixer. Udah lumayan, kita pakai mixer sekarang. Sudah adonannya. Lanjut kita masukin ke si loyang. Jadi bikin kue kita guys. Ini customer pertama aku guys. Customer. Nggak jualan. Ketok-ketok biar rata ya. Deg-degan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Pakein choco chips nggak ya? Ragu. Pakein kali ya? Bismillahirrahmanirrahim, semoga hasilnya cantik ya guys. Deg-degan guys, masakin buat orang. Soalnya buat orang, tapi buat orang nanti dibagi-bagi lagi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bener nggak? Aduh, deg-degan. 180, 40 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Few moments later. Oke guys, ini dia penampakan kue brownies kita. Masih hangat, kita diemin dulu sampai sedikit
sampai adem. Terus nanti kita kasih topping sekolah-sekolah. Guys, sambil nunggu si brownies ini tadi adem, aku juga udah siapin coklat matchanya, udah aku lelehkan. Coklat matchanya ini warna hijau ya, namanya juga matcha. Jadi ini coklatnya tulisannya sih white choco matcha. Ini nih. Tara. Kemudian aku akan tambahkan juga whipped cream atau slagroom 100 ml kali ya. Kita mixer, bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian kita taburkan guys, biar jadi kayak glazur toppingnya gitu. Kita putar-putar agar rapi. Tara. Kita taburi lagi matchanya, biar ada kayak salju-salju putih matcha gitu deh. Brownies matcha. Sekarang kita taruh di kulkas biar ngeset dan besok kita kirim ke mamahnya Arnold. Wih, selamat pagi. Ini udah pagi ya. Dan ini dia penampakan brownies yang kita buat kemarin untuk ibunya Arnold. For your moeder and alles tante om. Ini kita akan bungkus pakai apa sih ini guys namanya, plastik wrap ya, plastik wrap biar rapi gitu ya, biar nggak ada lalar terbang atau apa. Tara, kita on the way ke rumah mertuaku ya guys. Nah ini lingkungan rumah kita, tuh, komplek gini, kayak komplek perumahan baru. Tuh ini komplek perumahannya. Jadi rumahnya kecil-kecil begini, kayak rumah apa ya, rumah BTN gitu ya guys kalau di Indonesia. Dan ini kue yang mau kita antar ke customer kita. Customer tuh di belakang sana komplek perumahan kita. Kemudian jalan menuju sini tuh ada kandang kuda. Ini udah mau ke arah-arah rumahnya mertua guys. Nah ini jalanan rumah mertua guys. Kalau kalian lihat langitnya mendung ya, tapi ada matahari. Matahari udah mau turun lagi nih, mau hilang lagi. Matahari ini timbul tenggelam guys, seperti cowok yang lagi PDKT ghosting, suka tiba-tiba bales chat, tiba-tiba menghilang. Nah, kalian bisa lihat perbedaannya karena di sini deket banget sama hutan, belakang hutan langsung, maka suara burung terdengar sangat jelas. Oh ya. Goedemorgen. Kom bakkerij. Kom de bakkerij. Hallo. Alles goed? Ja. Oh ja. Hoi. Oh. Kijk geworden. Even kijken wat dat bakker Ja. Oh, dat ziet er wel leuk uit. Hi, hoi. Is John. Goed. Leuk dat we jullie ook nog even zien. Hallo. Hallo. Hoi. Ben je zo aan het bakken geweest? Ja. Van de cake. Of van een cake. Hallo. Ja, hoi. Wat heb je van lekkers gemaakt? Vertel eens. Dit is brownies, maar dat is glutenvrij. Glutenvrij? Ja. Oh, nou. En ook ook melkvrij? Nee, ja, dat is geen melk, omdat met water. Oh, ja. Dus, ja, dat zit er allemaal in. Wat leuk. En dan dit is met die, hoe noem je dat? Matcha. Ken je matcha? Ik heb matcha thee. Ja. Ja. Matcha, ja? Ja, dit is met matcha. Ja, gewoon met chocola matcha, zodat.
En dit is witte chocola en kokos. Nee, dit is die matcha. Dat is een matcha. Ja, dus hoe noem je dat? Eerst ik zoals smeer en dan met de crepes. Oh. Zo Is het moeilijk om te maken? Nee. Nee, dan wil ik wel het recept hebben. Maar dan komt heel mooi aan. Dan wil ik wel eens het recept hebben als het kan. Ja, ja. Ja, dat sturen. Allemaal wel weggezet. Ja. Hallo. Andere bakkerij. De lijn. Nou is de lijn. Oh, wat voor taart heb jij gemaakt? Die matcha. Matcha? Ja. Oh, en wat zit daarin? Ja, chocola en dan de water, also chocola poeder, water, air. Ja. En dan die hoe noem je dat? Matcha chocola. Nou, heerlijk. Ja, toch? Ja, ik heb maar 2 monsoentaarten gemaakt. Ah, dat is Ken je ook dat lekker. wel? Ja, toen die oma jaren of niet? Ja, volgens mij wel. Ja, toch? Maar dat is met poeder. Oh. Kant-en-klaar bijna. Je moet wel wat doen zelf, maar niet zo veel. Ah, ja. Dus, soms is het wel eens even prettig. Ja. En aardbeidjes voor de monsoentaart. Lekker Mia, leuk. Ja, ik hoop het nog niet proberen. Ja, want ik haal wel eens. Hoop dat het lekker is, ja. Ik haal eens een tijd. Ja, jongen. Bedankt. Goed. Wat ben je? Ja, ja. Koude handen. Ja? Ik heb die taart gedragen. Ja? En hij lag in de koelkast. Nee, omdat ja. dat is ook die, omdat wanneer voor een week toen Arnold een beetje in de dagdienst, ik mee met Arnold naar de Hogeveen. Dus ik zie, die chocola glutenvrij. Ja. Hier hebben we Je maakt ja, zeker. Ja, en dan een dag voor, ik maak eerst voor ons. Omdat ik weet niet dat, ik denk niet zo heel vaak matcha met de cake, toch? Ja. Dus proberen is raar of niet? Ja. Lekker is het nog. Zo. Ja, Ja, inderdaad. Bij de HEMA. bij de hem. Ja, joh. Ik heb hem gekocht, want ik had eten bij me. Nou, ik denk, het is altijd mooi mee. Ja, Zo kant is klaar in de hemel. ja.